Ya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Adam dan Mbak Ika yang sudah bersedia menunggu untuk proses desain renovasi garasi, yang dimana tadinya garasi hanya menggunakan kalvalum dan akan direnovasi menjadi 2 lantai, dimana untuk lantai 1 tetap menjadi garasi dan di lantai 2 nanti untuk full 2 kamar tidur. Sedangkan ukuran garasi adalah lebar 5,5 dan untuk ke belakang adalah 9,7, sesuai dengan existing yang di lapangan atau sesuai dengan rumah yang induk. Nah, untuk konsepnya kita masih sama dengan yang kemarin kita paparkan ketemuan di rumah Mas Adam, baik itu denah dan tampak bangunan. Karena kemarin juga alhamdulillah Mas Adam dan Mbak Ika juga sudah memberikan respon yang baik untuk desain rumahnya, sudah cocok dengan fasad dan juga denahnya. Nah, kemudian mungkin yang pertama adalah ini Mas Adam untuk denahnya terlebih dahulu. Jadi dengan lebar 5,5 memang sangat sempit sebetulnya untuk 2 mobil, tetapi karena yang satu mobil mungkin hanya untuk sebagai tempat saja dan jarang digunakan, maka dari itu juga masih relatif bisa untuk satu mobil yang sering digunakan. Dan juga karena garasi sepeda motor itu sudah terpisah, posisinya ada di selatan garasi mobil, jadi masih oke atau masih bisa. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu yang tadinya ini rumah utama atau rumah induk, ini yang tadinya kamar ini dijebol, kemudian ada tangga, di mana di bawah tangga ini difungsikan sebagai kamar mandi dengan 1 kloset duduk dan juga 1 shower, itu masih bisa cukup. Kemudian untuk yang lantai 2, bila mana naik lantai 2 ini, nanti di lantai 2 ini akan ada 2 kamar tidur, di mana kamar tidur yang kecil yang berbentuk L ini adalah untuk kamar tidur anak. Kemudian yang besar ini adalah untuk kamar tidur utama, dimana dilengkapi juga dengan balkon. Nah, kalau kita hilangkan atapnya kurang lebih seperti ini. Untuk denahnya itu nanti untuk denahnya seperti yang kami kirim kemarin. Untuk ukurannya masih sama, hanya kita rapikan saja. Berikut kalau semisal ini juga kita kasih pintu pagar dengan konsep yang lipat, kurang lebih untuk view-nya seperti ini. Dan kemudian selanjutnya kalau kita coba home tour, nah nanti untuk garasi sepeda motor di sini ada akses yang menuju ke belakang, kemudian pintu sliding, dan ini adalah tangga. Nanti di bawah tangga bisa digunakan untuk rak sepatu, mungkin juga bisa. Kemudian ini untuk yang kamar yang tadinya kamar anak dijebol, untuk tangga naik ke atas. Dan ini kurang lebih untuk kamar mandi bawah tangga, ada shower dan juga 1 kloset duduk juga masih oke. Kemudian kalau kita naik ke lantai 2 lewat tangga ini, nah sebetulnya untuk lebar ini kan sudah 1,5 meter. Ada 2 pintu yang kiri ini adalah pintu kamar tidur anak. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk ada almari, mungkin nanti juga bisa dikasih meja, kursi untuk kedepannya, untuk penempatan AC indoor. Kemudian di sampingnya persis ini untuk AC outdoor. Kemudian selanjutnya untuk bednya juga kemarin posisi di sini tuh apakah memungkinkan untuk dikasih bed yang selorokan, itu juga masih oke, masih bisa. Kemudian selanjutnya untuk kamar tidur anak mungkin lebih simpel ya, karena untuk penataannya besok masih bisa kita kembangkan lagi. Tapi kemarin untuk ini untuk yang kamar tidur utama. Nah, begitu kita masuk,
kurang lebih seperti ini. Ini sebenarnya masih ada space di depan TV ini, cukup untuk mengakses daripada arah ke balkon, dan juga untuk mobilitas masih cukup. Di sampingnya persis ini kemarin Mbak Ika request untuk dikasih meja rias, dimana untuk posisinya memang di sini karena untuk mendapatkan pencahayaan yang cukup terang dari arah pintu sliding yang besar ini. Dan kemudian untuk di sampingnya persis ini ada pintu kamuflase yang kemarin ini memang request spesial dari Mas Adam. Untuk pintunya arah kamar mandi dan walk-in closet dibuat untuk pintu yang berkamuflase. Nah, kurang lebih seperti ini untuk walk-in closet. Mungkin bisa dikasih lemari, kemudian tas, sepatu, lebih seperti itu. Nah, di sampingnya ini persis nanti adalah kamar mandi. Jadi kamar mandi juga kita pisah untuk yang kering dan basah, area kering dan area basah, dimana setiap lantai ini nanti lantai dari WC ini turun, kemudian untuk yang lantai di sini juga masih lebih turun. Jadi untuk area shower ini kita kasih sekat atau pembatas kaca dengan pencahayaan yang sudah cukup besar. Jadi nanti diharapkan kamar mandi ini sudah cukup terang dan tidak pengap, karena untuk bukaan atau pencahayaan jendela juga sudah cukup besar. Nah, untuk perletakan AC di kamar tidur utama ini posisi ada di atas pintu dengan AC outdoor itu nanti di atas dak yang depan. Kemudian untuk balkon sendiri juga kita kasih, mungkin bisa dikasih kursi dan juga meja. Untuk smoking area untuk 2 kursi juga masih oke. Ini kemarin ruang tamu yang untuk kita ngobrol itu, yang pas kita ketemuan Mas Adam kurang lebih. Jadi untuk titik-titik kolomnya di sebelah hampir di sekat antara yang, tapi kan ini di luar tembok yang bangunan lama. Dan kemudian juga untuk buangan air hujan itu yang di belakang kemarin kita konsepkan seperti ini, Mas. Jadi ada pipa buangan nanti yang ke bawah. Saran saya pipanya di luar karena memang posisi untuk maintenance itu lebih mudah. Jadi kurang lebih ada seperti ini. Dan kemarin juga untuk nah yang ini sebetulnya ada kita kasih gutter atau nanti bila tampias untuk air hujan, itu juga ada floor drain untuk buangan. Nah, dan juga ini untuk strukturalnya kemarin tadi Mbak Ika WA untuk dicoba kalau semisal ini dicukit untuk arah ke selatan agar lebih luas untuk lantai 2. Sebetulnya prinsipnya bisa, yang penting kurang lebih kan strukturnya seperti ini. Jadi nah ini kan ada pondasi, kemudian ini yang lantai 1 kurang lebih yang ada mobilnya yang di sini. Nah, kurang lebih kan seperti ini. Kemudian ini yang lantai 2. Nah, ini kan ada tiang-tiang beton atau tiang-tiang struktur. Jadi untuk misalnya cukit, karena di sini posisi ada kamar mandi, yang kalau misal dicukit itu sebetulnya yang penting pas di kolomnya ini atau pas di tiangnya ini. Jadi untuk yang gandul ini itu dia berpegang kepada tiang ini, karena kalau semisal dia nggak berpegang, walaupun pengerjaannya itu bisa dilakukan, tetapi saran saya kalau seperti ini tentu karena ini kan dia juga posisinya dia pegangan dengan tiang. Jadi yang ini sudah dia pegangan, ditambah lagi dia ada pegangan lagi. Jadi alangkah baiknya kalau
dia balok ini itu harus dari atau berpegang pada kolom seperti ini. Ini relatif aman, jadi makanya kemarin saya balas WA untuk, karena kan di denah itu kan ini kita kasih warna ungu, jadi yang penting mana yang mau ditonjolkan, yang penting harus di arah yang ungu ini, semisal di sini dan misalnya di sini misalnya. Nah itu bisa, atau mau yang misalnya di sini, tapi kan di sini kan ada kamar mandi, karena ada kamar mandi yang existing itu, kecuali kalau kamar mandinya semisal mau dibongkar sekalian atau kamar mandinya mau dirobohkan, mungkin digeser juga enggak apa-apa itu Mas, malah bisa nanti kita kasih cukit untuk ke arah selatan, semuanya juga bisa. Nah tetapi prinsipnya untuk cukit itu harus berpegang kepada tiang-tiang utama ini, karena lebarnya sendiri kan sudah 5,5 meter dan tengah ini adalah los tanpa tiang. Nah kurang lebih seperti itu untuk gambaran strukturalnya. Kalau untuk air hujan insya Allah juga sudah aman, karena dimana ini semuanya sudah cukit, ada cukit dan cukit semua, maksudnya dia menonjol, tidak ada yang dak, dan dak itu hanya dia di luar, jadi misalnya ada rembesan atau apa itu relatif lebih aman karena posisinya dia di luar. Nah mungkin kurang lebih seperti itu Mas Adam dan Mbak Ika untuk yang bisa kita paparkan. Nanti selebihnya bisa diskusi lebih lanjut, ataukah ini nanti tetap kita akan, insya Allah kita detailkan untuk gambarnya, baik itu gambar strukturalnya, gambar mekanikalnya, elektrikalnya, plumbingnya, dan juga gambar arsitekturalnya, karena untuk acuan pembangunan. Nah mungkin itu untuk paparan kami Mbak Ika, Mas Adam. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.